Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan kepada topik yang saat ini kita bahas terkait dengan alam hantu dalam Buddhisme, teman-teman bisa sampaikan. Atau misalnya ada hal-hal yang mungkin teman-teman pengen sharing, bisa kita bahas nanti bersama dengan Bante Santacito. Oke, pertanyaan pertama mungkin kita bisa bahas ya, Bante. Dari Stephen Lee, Surabaya. Apakah meditasi cita bawana secara rutin dapat membuat yogi berkomunikasi? Wah, ini menarik nih. Dan melihat peta. Dan melihat makhluk peta atau hantu kelaparan. Dan adakah, yang kedua pertanyaannya, adakah korelasi meditasi duduk dengan kesehatan jasmani anumodana? Mungkin yang urgent yang pertama, Bante. Sesuai dengan topik kita nih. Ya, kalau zaman Sambuddha ada kasus-kasus demikian. Bisa komunikasi ya? Bisa komunikasi dan bisa melihat gitu kan. Tapi itu khusus seperti orang-orang yang punya apinya. Seperti tadi Bante Mahamoggallana. Minimum jana keempat ya? Itu minimum jana keempat. Dan itu pun juga tidak semua yang mencapai jana keempat pasti bisa punya kemampuan demikian. Oke. Karena kan masih harus melatih lagi kan. Ya. Melatih lagi untuk bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Nah, itu memungkinkan. Kalau sudah punya kemampuan demikian, ya makhluk peta ini tidak harus menampakkan diri. Tetapi orang yang bersangkutan karena punya kemampuan, dia bisa melihat makhluk-makhluk demikian. Bisa identifikasi juga tuh, Bante. Misalnya, oh ini makhluk peta ini siapa? Oh iya, misalnya. Bisa ya? Bisa. Seperti Sang Buddha kan mengidentifikasi. Oh. Ya kan? Beliau kan mampu mengidentifikasi, oh dia itu dulu adalah seorang Gogataka, seorang penjagal sapi. Oh dia itu adalah seorang penangkap burung gitu kan. Itu efek mata dewa itu ya? Oh itu mata dewa. Karena di bacaku itu sesungguhnya itu tidak hanya kemampuan melihat makhluk halus, tetapi juga kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk ini terlahir karena karmanya masing-masing. Oke. Itu kemampuan dari mata dewa. Dan itu dimiliki oleh pada zaman Buddha masih banyak yang punya kemampuan demikian. Tetapi ada kalanya walaupun tidak punya kemampuan, mereka datang untuk menampakkan diri dalam kasus-kasus yang tadi telah dicontohkan gitu kan. Seperti kasusnya Ibu Tisa itu melihat hantu perempuan mata datang. Dia nggak punya kemampuan, tapi kan datang. Kemudian seperti 20 rumah tangga, maksudnya couple suami dan istrinya lahir sebagai peti, hantu perempuan mendatangi suaminya. Kan nggak harus punya kemampuan. Tetapi memang yang punya kemampuan itu bisa kapan saja untuk bisa melihatnya. Seperti Bante Mahamoggallana. Tapi kalau meditasi itu bisa berpengaruh berarti ya, Bante? Kalau kita rutin misalnya melakukan itu, bisa nggak menjadi sarana untuk ke sana, komunikasi dengan makhluk lain? Bisa. Tetapi kan masalah yang lain adalah kalau meditasi Buddhis sebenarnya tidak mengarah ke sana. Oh, tujuannya ya? Karena kan sebenarnya pikiran kita tuh sangat lihai. Ya. Kemana kita mengarahkan bisa terjadi. Tapi kalau kita mengarahkan meditasi betul-betul untuk mengikis, melenyapkan kotoran batin, ya tidak ke sana. Kalaupun seandainya pada zaman Sang Buddha beberapa bisa punya kemampuan demikian, itu kan sebenarnya bukan sebagai tujuan. Hanya kemudian karena betul-betul batinnya sudah begitu bersih, maka mudah sekali untuk mengarah ke sana. Berarti bukan yang utama, Bante? Oh, bukan yang utama. Bante mungkin singkat tadi disinggung terkait dengan meditasi, ada korelasinya nggak dengan terkait dengan kesehatan secara tubuh jasmani? Ya tentu kalau meditasi duduk ini pas ketika dibutuhkan gitu ya. Karena begini, meditasi itu kan sebenarnya juga cara untuk menyeimbangkan jasmani kita. Oke. Artinya dalam meditasi ini tidak hanya duduk, harus ada meditasi jalan. Ada jalan, ada duduk. Ketika kemudian hanya meditasi jalan saja, yaitu tidak membuat fisik menjadi sehat. Harus kemudian diimbangi dengan meditasi duduk. Ya. Tapi kalau meditasi duduk saja, juga tidak membuat fisik menjadi sehat. Maka harus diimbangi dengan meditasi jalan. Maka meditasi jalan dibutuhkan untuk menyeimbangkan yaitu fisik kita, termasuk juga semangat kita juga. Meditasi duduk juga dibutuhkan untuk apa? Memberikan istirahat kepada jasmani kita. Ya. Maka apakah punya hubungan dengan kesehatan fisik? Tentu ketika semua dilakukan secara seimbang. Kalau dilakukan secara berlebihan, mau duduk, meditasi jalan, itu ya akan penyakit ya, penyakit tubuh gitu kan. Nah, tapi kalau dilakukan secara seimbang, dua jenis meditasi ini, duduk dan jalan, itu membantu kesehatan fisik. Dua postur itu penting ya, Bante? Penting sekali. Oke, next kita udah
teman-teman banyak yang bergabung nih, terutama di YouTube ada 102 ya. Oke, pertanyaan berikutnya barangkali ada dari Andrew Yogianto. Bante, benarkah arwah leluhur datang lewat mimpi? Nah ini loh Bante, menarik juga sih. Tadi sih belum kepikiran juga nih. Bisa nggak lewat mimpi? Namun mimpi itu kan bisa aja ilusi. Bisakah memilah mana arwah leluhur, mana yang ilusi? Apakah tetap melakukan pelimpahan jasa? Karena benar Bante, kadang-kadang kalau kita mimpi itu seperti seakan-akan wajahnya mirip banget seperti dia masih hidup. Gimana Bante? Kalau kita melihat dari jenis-jenis mimpi, memang ada salah satu mimpi yang itu muncul dari makhluk halus. Pengaruhi ya? Dipengaruhi makhluk halus itu ya? Ya. Maka memungkinkan sekali. Seseorang itu memang maksudnya makhluk halus ini atau makhluk peta ini memang bisa lewat mimpi. Bisa memungkinkan. Ini kejadian yang belum lama, entah itu benar atau tidak. Mungkin yang bertanya mungkin mendengar kasus yang baru-baru ini yang terjadi. Ada seorang pemuda yang yaitu telah dibunuh 1,5 tahun yang lalu oleh sepertinya masih tetangganya untuk mereka itu menjadi tentara, mendaftar sebagai tentara. Tapi ternyata oleh tetangganya yang juga sudah jadi tentara itu malah dibunuh. Tetapi kemudian yang membunuh ini sudah meminta uang banyak dari keluarga anak yang dibunuh ini. Untuk apa? Untuk mendaftar sebagai tentara, kemudian macam-macam gitu kan. Diperas lah gitu ya? Diperas gitu kan, diperas. Nah, dan ketika ditelepon nggak boleh, katanya sedang ditugaskan, nggak boleh ada telepon gitu kan. Tapi dalam cerita tersebut, itu pamannya itu bermimpi kalau si anak ini meminta tolong. Dan itu yang menjadi titik balik, mereka mulai curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak baik untuk anaknya ini. Ternyata betul. Ternyata diketahui bahwa anak ini tidak pernah didaftarkan di ketentaraan. Dan telah diselidik, ternyata dia sudah dibunuh 1,5 tahun yang lalu. Berarti ada kemungkinan kan? Dan pamannya ini mungkin ketika bermimpi demikian barangkali mungkin sesuatu yang aneh sekali. Sehingga sampai kemudian terpikir, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak baik. Baru kemudian terbuka loh. Nah seperti itu memungkinkan. Hanya saja bagaimana kita bisa menengarai ya, sampai di Bali sih belum pernah ya. Jadi gimana ya untuk bisa menengarai gitu kan. Barangkali itu mimpinya mungkin akan aneh sekali atau seperti jelas sekali atau seperti barangkali seperti setengah sadar, itu bisa juga demikian. Sehingga memungkinkan itu adalah makhluk peta yang memang mempengaruhi di dalam mimpi. Kalau kayak gitu kita lakukan pelimpahan jasa aja lah ya. Oh iya, lebih baik. Bahkan seandainya itu apakah masih mungkin meragukan ilusi atau tidak, ya sudah, nggak apa-apa pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa juga sebenarnya kan kita melakukan kebaikan. Kita harus berbuat baik, kemudian hanya sekedar ya mengharapkan bahwa kebajikan itu juga melimpah kepada yang meninggal. Dan itu tidak ada ruginya juga. Entah itu ada ilusi atau tidak, nggak akan ada ruginya. Mungkin malam ini akan banyak cerita nih Bante. Cerita dari orang-orang. Nah, malam ini saya didatangi sama keluarga saya yang udah meninggal. Oh tadi saya waktu di kamar mandi itu ada Samlera yang cerita ke saya. Itu sebelum kemarin kan Patidana ya. Kemarin Patidana. Di sini ya? Iya di sini kan. Ya. Malamnya sebelum Patidana mimpi katanya. Mimpi katanya dari STAB ada nenek-nenek. Mungkin ceritanya besok aja Bante, kita belum pulang soalnya. Setelah itu mimpi lagi di bawah pagoda ada penampakan orang nggak punya wajah. Aduh, saya lewat situ lagi nanti. Oke, kita next ya Bante. Tapi mimpi ya. Dari Medula Oblongata. Wandami Bante berkenaan dengan hantu kelaparan jika orang yang tergila-gila dengan makanan, uang, game, rokok, arak, apakah dapat disebut hantu kelaparan di alam manusia? Apakah itu dapat disebut sebagai hantu kelaparan di alam manusia? Untuk jenis orang-orang begini, bagaimanakah memulai latihan ajaran Sang Buddha, terutama bagian Jalan Mulia Bersur 8? Bagian mana yang harus dilatih sebagai landasan permulaan, Bante? Ya itu betul bahwa itu sebagai hantu manusia. kan ada kan? Iya. Jadi ada beberapa kriteria kan, yang salah satu adalah
manusia peta kan, manusia peta. Dia manusia tetapi kelakuannya seperti peta. Serakahnya tinggi. Tapi itu metaforik aja ya maksudnya. Iya, metaforik. Bukan betul-betul dia manusia tapi hantu gitu, bukan. Bukan. Metaforik aja kan. Tetapi ada kasus juga. Itu pada zaman dahulu, tetapi itu terjadi di Sri Lanka ya, di Sri Lanka. Tapi tercatat dalam kitab komentar. Ya memang akan sedikit berbeda dengan ini, tapi ini menjadi satu acuan juga. Jadi ada seorang pemburu, dia bernama Milakatisa. Ya. Ya baru dia itu berburu buruan di hutan, dan kemudian suatu kali dia membawa garam, yang mana kalau sudah dapat buruan dia akan memotong dan dibakar untuk dicampur dengan garam. Dimakan gitu kan di hutan. Nah, ketika sudah dapat buruan, dia betul melakukan demikian. Nah, bayangkan kalau habis makan daging dengan garam, apa yang terjadi? Haus. Ya. Nah, dia mencari tempat untuk mencari air minum. Nah, bertemulah, yaitu satu wihara. Itu di Citalapabata. Citalapabata itu sekarang namanya Situlpawa, masih hutan belantara. Saya pernah ke sana. Ya, Bu, kita tahu kayak hutan belantara. Okay. Hutan belantara. Tapi masih banyak gua-guanya, gua-gua zaman kuno. Dan dikatakan banyak arahat dulu. Kan ada 12.000 arahanta yang pernah meninggal dari situ. Itu di situ, saya pernah ke sana. Itu memang hutan belantara. Dan Milakatisa ini pergi ke wihara tersebut untuk mencari minuman. Nah, di belakang wihara banyak gentong minuman. Tapi dia nggak melihat air. Sampai dia tuh misuh-misuh, marah-marah. Masa wihara sebesar ini nggak ada air sama sekali untuk minum? Kemudian kepala wihara tahu, mendengar ada orang yang marah-marah, kemudian ke belakang. Dan ternyata di gedong-gedong tersebut itu banyak airnya. Tapi Milakatisa ini tidak melihat air di situ. Nah, karena kasih sayangnya terhadap Milakatisa, kemudian Bhante ini menumpahkan airnya ke tangan Milakatisa. Tapi seberapapun air yang dia minum, dia nggak merasa bisa melepaskan dahaganya. Terus haus. Akhirnya Bhante ini mengatakan, kamu sekarang walaupun manusia sudah seperti peta. Seperti ya? Ya, seperti tetapi kayak memang peta ya? Sudah kehausan tapi nggak bisa melepaskan kehausannya. Maka sebelum kamu terlahir sebagai peta betulan, lebih baik tinggalkan semua kejahatan. Nah, dia kan merasa tergugah sekali kan dengan peristiwa yang dia alami kan. Langsung dia masuk hutan lagi, semua perangkapnya diambil semua, dibuang, dia pulang ke rumah, semua benda-benda perkakas yang digunakan untuk berburu kemudian dia buang semua dan minta izin ke istrinya untuk menjadi biku. Dia menjadi biku, dikenal sebagai Bhante Milakatisa. Yang sering Bhante ceritain itu ya? Betul, dan beruntung dia mencapai arahat. Ya. Nah, tetapi kan ada memang kalau orang punya keserakahan, kejahatan, dan betul-betul kehausan, haus kesenangan indrawi dan tidak tertahan kan, itu seperti makhluk peta sudah. Bagaimana kita bisa mulai berlatih? Ya berlatih untuk sedikit demi sedikit suka berdana, melepaskan. Karena kan sebenarnya keserakahan itu hanya bisa dilenyapkan, kekikiran itu hanya bisa dilenyapkan dengan cara apa? Berbagi, dermawan itu. Jaga dengan mengembangkan kedermawanan. Maka sesulit apapun ketika keserakahan itu sudah ada di sana, kalau orang serakah pasti kikir, gitu. Tidak mau keluar tapi hanya mengumpulkan. Maka sesulit apapun ia harus suka berdana. Dan bagaimana kita bisa mulai melatih berdana? Cobalah satu hal yang baik untuk kita renungkan. Adalah, tidak ada satupun fenomena termasuk kekayaan yang dimiliki, sifatnya adalah kekal. Semua ini pasti akan berubah dan pasti berpisah. Waktu kita singkat. Dan kapan saja kematian bisa muncul, bisa datang. Dan kalau harta benda yang dikumpulkan demikian, hanya sekedar dikumpulkan, tahu-tahu kita mati, nggak berguna. Maka sebelum kematian terjadi, waktu juga sangat singkat, berlatih untuk melepas berdana. Karena ini semua pasti akan ditinggalkan.
Harus mulai bisa merelakan gitu ya? Oh, harus bisa. Belajar kerelaan itu ya? Kerelaan. Nah, kalau kerelaan ini sudah mulai terbangun, nanti lama-kelamaan itu akan menjadi satu kebiasaan dan keserakahan juga akan berkurang. Kekikiran akan berkurang. Ya, itu yang harus dilakukan. Salah satunya ya, termasuk tentu ya mulai mempraktikkan sila. Sekali waktu juga menyempatkan diri untuk ikut retreat meditasi. Dan ini yang sangat sulit, karena banyak orang kan merasa tidak punya waktu. Ya kan, karena apa? Karena dibebani dengan banyak pekerjaan, banyak uang. Kemudian merasa tidak punya waktu untuk menyempatkan diri untuk bermeditasi. Banyak yang seperti itu. Tapi juga ada beberapa yang saya kenal. Mereka orang-orang yang punya bisnis yang besar. Mapan secara materi. Mapan sekali, punya bisnis besar, punya bahkan beberapa usaha. Tapi masih bisa menyempatkan diri untuk meditasi. Seminggu, bahkan ikut pabaja, upasampada begitu, masih. Dan kenapa bisa demikian? Karena punya orang-orang yang dipercaya. Dan bisa melepas. Iya. Nah, kalau bisa demikian, sangat bagus. Sangat baik. Ada secara financial freedom, ada time freedom juga. Iya, harus ada time freedom. Dan kemudian hanya financial freedom tapi dibelenggu. Oke, next pertanyaan Bande ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Merilia Patma Dewi. Selamat malam Bante dan Semenera, mohon izin bertanya, apakah kuburan itu masih ada makhluk yang meninggal tersebut? Kenapa setiap cembeng disembayangi? Nah ini Bante. Ada, memang. Makhluknya yang itu? Atau ya tidak harus itu ya, bisa yang lain gitu juga ya? Atau bisa makhluk lain. Karena memang itu juga memang ada cerita juga dalam peta waktu. Jadi ada yang lahir sebagai peta dan tinggalnya di kuburan. Oh. Ada dalam ceritanya itu. Dia betul-betul tinggal di kuburan. Nah, dan apalagi juga memang ada makhluk-makhluk lain yang makhluk halus yang memang itu juga peta juga secara umum. Yang mereka itu juga suka dengan bau-bau yang menjijikan. Maka dengan kuburan yang memang identik dengan bau yang seperti itu memang sangat memungkinkan untuk ada makhluk peta di situ. Dan sebenarnya walaupun seandainya makhluk peta itu tidak harus di kuburan, tapi kan melakukan cengbeng, kemudian melakukan penghormatan dengan cara pergi kuburan, kemudian bersih-bersih kuburan itu sesuatu yang baik. Itu bagian dari penghormatan. Bagian dari kita itu masih memiliki cinta kasih, memiliki penghormatan, memiliki rasa bakti terhadap orang tua. Walaupun kemudian disimbolkan misalnya kalaupun tidak ada peta di situ, disimbolkan dengan cara kita masih ke kuburan membersihkan ya kuburan keluarga yang telah meninggal, itu sesuatu yang baik. Gak masalah ya. Nggak harus dianya harus jogrok atau nungguin di situ. Oh tidak harus. Ya. Jangankan kuburan yang kita misalnya di situ anggapannya mungkin ada keluarga yang terlahir sebagai peta ya. Bahkan sebenarnya kenapa ketika Sang Buddha Arahanta meninggal kemudian dibangunkan stupa? Apa itu stupa sih? Tempat penghormatan. Tidak hanya sekedar tempat penghormatan, tempat jenazah juga. Ya kan? Nyimpen abu itu kan? Nyimpen abu kan? Nyimpen relik Sang Buddha. Itu kan sebenarnya kan jenazah. Oh. Jadi sisa jenazah Sang Buddha, sisa jenazah Arahanta. Nah kenapa kemudian Sang Buddha menganjurkan? Supaya ketika berada di, katakan, dibangunkan stupa, dan di situ ada relik Sang Buddha atau sisa jenazah Sang Buddha atau Arahanta, di situ kita datang ke sana, kemudian memunculkan rasa bakti kita, keyakinan kita bisa mengingat kualitas-kualitas dari Sang Buddha Arahanta. Nah, tujuannya seperti itu. Maka kalaupun seandainya kita ke kuburan, kemudian mungkin petanya tidak di situ ya, tetapi dengan kita datang ke sana membersihkan tempatnya, itu akan mengingatkan kita juga. Kebajikan-kebajikan keluarga kita, kerabat kita, rasa bakti kita juga akan muncul, kemudian pikiran cinta kasih kita juga akan muncul. Nah, itu sesuatu yang baik. Oke, kita next pertanyaan Bande ya.
Ini dari Chelsiatan. Namo Buddhaya, Kalyanamita, mohon tanya pada Bante. Sebelum mama saya wafat, di rumah sakit dia bilang sama saya bahwa sering lihat makhluk hantu bermacam-macam rupa yang mengerikan. Apakah alam itu yang dimasuki? Ya, tadi kan ada jelaskan tentang Gatinimita kan? Iya, tetapi kan kita juga tidak tahu kan. Karena kan Gatinimita juga bisa berubah. Oh, bisa berubah. Nggak fix gitu ya? Oh, nggak fix. Contohnya cerita. Dulu ada seorang Bante yang bunuh diri. Ya. Namanya Bante Cana. Ya. Tapi waktu itu belum merasa dirinya sudah mencapai arahat. Yang geret lehernya tuh ya, pakai pisau ya. Pakai pisau, gorok lehernya gitu kan. Nah begitu lehernya sudah tergorok gitu kan, itu kan di ajal kematian kan. Dan itu diceritakan dalam kitab komentar, kitab ulasan. Langsung muncul Gatinimita. Apa Gatinimitanya? Alam buruk? Memang tidak diceritakan sih Gatinimitanya kemana gitu kan. Tidak diceritakan, tapi muncul Gatinimita. Dia sudah kemudian nyadar. Wah, saya masih butuh jana ini. Yang menandakan bahwa, wah saya akan lahir lagi nanti. Iya gitu kan. Itu kan. Nah kemudian di saat yang sangat singkat itu, mempraktikkan meditasi. Jadi kembali merenungkan anicca dukkha anatta. Mencapai arahat. Dalam waktu yang singkat sekali kan. Maka sebenarnya dalam waktu yang singkat pun, walaupun sudah ada Gatinimita, atau mungkin Kamanimita atau Nimita, itu bisa diubah itu. Oke, tapi teman-teman jangan suka diambil mentah-mentah ya, nanti gorok leher nggak punya keterampilan untuk mengubah cepat. Oh ya itu nggak bisa. Kan keterampilannya belum ada Bante. Oh nggak ada. Beda dengan Bante Cana kan udah ada keterampilannya. Nanti dan gorok waktu leher. itu Bante Cana kan sakit. Dan beliaunya juga memang seorang praktisi yang intensif sekali. Ya. Dan mungkin sudah punya pengalaman-pengalaman spiritual yang tinggi gitu kan. Iya. Sehingga bahkan sampai merasa kalau dia itu sudah mencapai arahat. Makanya untuk masuk ke kondisi seperti itu kan cepat ya. Cepat sekali. Kalau kita gorok leher, wah keburu meninggal duluan. Udah bingung sendiri. Bingung sendiri. Waduh udah bingung sendiri kan. Bukannya tenang tapi bingung malahan. Nanti udah lahir di sana datang ke podcast kita. Ini gara-gara Bante sama-sama Nera ini. Enggak, saya enggak menganjurkan. Oke, next pertanyaan Bante ya. Ini pertanyaan berikutnya. Dari Vivi Yuwono. Saya dari Sidoarjo. Oh ya teman-teman, kalau yang mau bertanya tolong ya disampaikan asalnya dari mana. Supaya kita tahu nih. Ini dari Sidoarjo ya. Saat saya di tempat kerja saya agak ngantuk dan seperti tertidur sebentar. Dalam waktu sebentar ini saya seperti melihat papa mertua saya. Papa mertua saya belum sebulan meninggal ini. Saya melihat beliau dengan baju atasan putih dan celana panjang putih. Wajahnya tersenyum dan terlihat jauh lebih muda daripada saat beliau meninggal. Apakah artinya? Gimana Bante? Karena ada orang yang bilang kalau mimpinya atau melihat orang yang kondisinya bagus, wah itu lahir dalam surga. Apakah itu pasti Bante? Itu memungkinkan juga kan, sangat memungkinkan kan. Ya seperti yang cerita Mata Gundali kan datang dengan wajah yang cerah sekali kan. Ketika dia terlahir sebagai dewa, kemudian menyamar sebagai manusia, tapi dengan wajah yang tampan, yang cerah. Itu terjadi tidak hanya cerita ini Mata Gundali, ada cerita-cerita yang lain juga. Dalam Pitawatu juga ada yang dia ketika meninggal terlahir di alam dewa kembali melihat orang tuanya, istrinya, suaminya. Kenapa? Mereka nggak menangis. Dia kembali dan bertanya seperti manusia tapi kan dengan wajah yang tampan itu cerah gitu. Tapi itu kan punya kekuatan untuk bisa kembali kan, menampakkan diri secara nyata. Bisa juga memang seperti yang tadi kan ada memang satu mimpi yang dipengaruhi oleh makhluk lain termasuk juga oleh dewa. Yang mempengaruhi mimpi seseorang. Ya bisa memungkinkan bahwa itu pertanda bahwa yang meninggal dunia itu terlahir di alam yang bahagia, bahkan alam dewa. Tetapi walaupun demikian ya kita tidak kemudian very sure gitu kan. Oh pasti yakinlah sudah terlahir di alam dewa, di alam surga, nggak usah patidana gitu ya, nggak juga. Tetap baik sebagai seorang Buddhis gitu ya, apapun yang terjadi pada keluarga kerabat yang meninggal ya kita tetap melakukan banyak kebajikan, kemudian ingat untuk melimpahkan kebajikan tersebut untuk kerabat yang meninggal. Walaupun kemudian dalam mimpi mungkin melihat bahwa dia sudah terlihat sangat baik dengan wajah yang lebih muda, tampan, tersenyum.
Tapi tetap kita melakukan kebajikan. Lebih aman ya? Lebih aman. Gitu. Oke, kita next pertanyaan ya. Teman-teman nih dari Helios Realm. Agak ngeri sih baca namanya nih. Untuk hantu kelaparan topik, maksudnya apa ya? Balik ngomongnya nanti ya. Untuk topik hantu kelaparan ya. Kita makhluk-makhluk samsara yang haus dengan tanha atau nafsu keinginan membuat kita terus berkelana. Apakah dapat disebut juga makhluk hantu kelaparan sama seperti tadi ya? Iya, manusia peta tadi. Iya, manusia peta gitu. Iya, karena kita makan dan minum tiada henti dari kehidupan ini ke selanjutnya. Ini terjadi di 28 alam kelahiran. Mohon pencerahannya Bante, apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini untuk tidak menjadi makhluk hantu kelaparan lagi. Tadi Bante ada singgung, mungkin bisa singkat. Iya. Tapi kalau untuk urusan sekedar makan sih sebenarnya ya itu kebutuhan ya. Kebutuhan gitu kan. Bahkan ya mereka para arahanta juga setiap hari makan. Ya kan? Karena ada kabalikahara itu ya, dibutuhkan kita betul dibutuhkan. Makanan fisik itu ya. Iya. Tapi yang memang yang terpenting adalah bagaimana ketika kita makan itu kita berusaha untuk merenungkan secara bijak. Artinya makan bukan sekedar untuk bersenang-senang. Untuk kita itu mengembangkan keserakahan kita, bukan untuk kecantikan, untuk membuat kita lebih menarik, tidak demikian, tapi sekedar untuk membantu kita bertahan hidup dalam mempraktikkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan bermoral. Makan juga tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, yang tengah-tengah, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, kalau makan demikian itu masih sesuatu yang baik, ya karena itu tidak memunculkan, katakan makan bukan karena pikiran yang buruk, bukan karena keserakahan, tetapi lebih kepada kebutuhan. Nah, itu yang terpenting. Tapi yang namanya tubuh, walaupun kita melakukan demikian, ya terus kita akan makan setiap hari. Itu nggak masalah. Nah, untuk bisa betul-betul terbebas dari, supaya nanti tidak membutuhkan makan lagi, ya memang harus mencapai arahanta. Parinibbana itu betul-betul nggak akan makan lagi. Kalaupun seandainya secara kabalingkara kita tidak membutuhkannya, mungkin kalau terlahir di alam rupa-rupa arwah Brahma kan kabalingkara barangkali tidak kan. Tetapi kan udah nggak ada lagi ya. Nggak ada. Materi nggak ada kan ya. Tapi kan ada makanan yang lain juga. Ya pasa ya. Kontak ya. Manu sanjetana, winyana gitu kan, ada 3 yang lain kan yang juga menjadi makanan. Secara batiniah. Bahkan mungkin makhluk seperti Brahma mungkin, walaupun rupa Brahma mungkin secara materi mungkin nggak makan juga. Seperti bahkan ketika dalam cerita ya manusia saja. Di awal sekali manusia itu lahir di bumi ini, ketika masih melayang-layang, mereka tidak makan makanan fisik. Mereka itu makanannya itu piti. Namanya piti baka, kegiuran. Jadi kegiuran mereka itulah yang membuat mereka bertahan. Tetapi ya itu tetap sebagai bagian dari makanan. Tapi kan itu nggak bisa jangka panjang ya, pitinya itu kan tetap dia nanti butuh makanan kan. Setelahnya kan manusia makan kan. Oh iya setelah itu. Tapi itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sangat panjang, kemudian lama-kelamaan mereka tertarik untuk makan makanan secara materi. Nah, tetapi yang menjadi inti di sini adalah, yang terpenting adalah makan, tetapi makan secara bijak. Menggunakannya secara bijak. Itu yang menjadi latihan kita. Kalau itu urusannya makan. Yang lebih dari itu adalah tentu adalah ya kita berusahalah untuk kita menjaga batin kita. Jadi objeknya nggak masalah Bante ya, intensinya yang harus kita perhatikan. Ya intensinya itu yang mulai kita perhatikan. Karena kalau kita tidak makan ya nggak akan bertahan. Kita masih membutuhkan makanan. Kita memperhatikan kehidupan bermoral, kehidupan selipat juga membutuhkan makanan. Dan ya itu memang menderita. Makanya kan dikatakan jigaca paramang arogo, jigaca paramang rogo. Bahwa lapar itu adalah penyakit yang paling tinggi. Tahu nggak alasannya apa? Kenapa? Kalau penyakit yang lain sekali diobati bisa sembuh. Tapi kalau lapar continue. Diobati sekali, besok lapar lagi. Kontinuitas ya. Lapar itu adalah penyakit yang paling tinggi. Parama aroga yang paling tinggi. Karena begitu sekarang kita makan, sembuh, besok lapar lagi loh. Iya.
Tapi kalau kita kena misalnya barangkali ya, kita kena penyakit apa gitu kan. Penyakit flu misalnya. Begitu diobati, kan nanti paling mungkin setelah lama baru kemudian mungkin muncul lagi kan. Kalau lapar enggak. Berarti penyakit utamanya sebetulnya adalah lapar. Primary kita yang utama adalah ini lapar ya. Lapar. Secondary-nya adalah ya flu dan sebagainya itu. Iya, secondary itu. Sang Buddha mengatakan jigajak para maroga. Ya jadi intention atau niat yang kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oke. Dan next ya Bante ya. Ini dari RW ini. Oh ada namanya Bante. Saya Ros dari Medan. Terima kasih ya sudah menyampaikan asalnya dari mana. Saya sering mengalami penampakan di beberapa sudut di dalam rumah secara rutin dan terkadang bahkan sering bermimpi dikunjungi. Yang paling saya tidak bisa lupakan adalah saat seorang hantu wanita yang berpenampilan compang-camping terus mengikuti saya dan mengatakan bahwa ia memerlukan saya untuk bisa hidup. Pertanyaan saya adalah apakah yang harus saya lakukan agar bisa menolong mereka? Untuk pelimpahan jasa tanpa mengetahui nama mereka, apakah bisa menerima kebaikan tersebut? Gimana Bante? Ya bisa. Kan itu tergantung pikiran kita kan. Pikiran yang kita tujukan. Pada makhluk itu ya? Makhluk itu kan, iya. Kan kalaupun misalnya orang itu sudah terlahir sebagai makhluk peta kan tidak punya nama kan? Iya sih, nggak punya nama. Memang di alam peta kemudian ada Dukcapil ya, mana KTP-nya? Oke, lanjut nanti. Kalau gitu kan. Iya. Jadi nggak harus ada nama kan sebenarnya. Nama itu kan sebenarnya hanya untuk sebagai media agar pikiran kita itu fokus gitu kan. Bahwa yang kita tuju adalah orang ini. Tetapi kan sudah telah sebagai peta mana ada nama kan. Wajahnya sudah berubah. Kemudian tidak ada upacara pembuatan nama gitu kan. Kan sudah berubah kan. Hanya saja pikiran kita itu mengarah bahwa oh ini adalah orang yang dulu terlahir sebagai manusia seperti ini gitu kan. Kalau kejadian di peta watu gitu kan. Tapi kan sebenarnya sudah merupakan orang yang sudah berbeda. Tapi batin kita itu tertuju kepada peta ini gitu kan. Terpenting itu sebenarnya. Berarti kayak kita capture dalam persepsi kita ya. Oh ini makhluknya adalah seperti begini. Oh iya, betul. Nggak masalah itu bisa. Nggak masalah. Tidak masalah. Seperti misalnya Raja Bimbisara. Ketika banyak peta yang datang kepada Raja Bimbisara, memang Raja Bimbisara tahu namanya siapa-siapa. Cuma sebutin saudaranya aja ya. Iya kan itu zaman Buddha Pusa kan. Sudah 92 kalpa yang lalu mungkin Raja Bimbisara sudah nggak ingat namanya. Dan Sang Buddha tidak pernah menyebutkan ini namanya siapa-siapa kan. Yang jelas adalah ada makhluk peta yang meminta pertolongan dari Raja Bimbisara. Maka yang terpenting adalah niat kita bahwa saya melakukan kebajikan ini untuk kita ini. Nah, itu saja sebenarnya. Nggak harus ada namanya. Tapi tadi ada yang menarik juga. Orangnya bilang katanya dia selalu diikuti dan hantu ini sampai seakan-akan memberi informasi kepada dia. Saya harus ikut dia katanya. Itu gimana Bante? Harus dilepaskan? Harus dilepas. Harus dilepas. Bilang aja kalau ikut saya terus nanti kamu menderita gitu. Kenapa? Ya menderita kan nggak telah di dalam surga. Oh iya ya. Ya, sekarang kamu harus berbahagia. Maksudnya kalau dia jadi hantu terus gitu ya? Oh iya dong. Sampai ada filmnya loh ini sebetulnya. Sampai ada filmnya ini. Oke. Kalau ingin bahagia ya kamu harus berbahagia dengan kebajikan ini lepas gitu. Oke. Berarti kita harus kasih pandangan benarnya ke hantunya juga ya. Ya iyalah. Oke, terjawab ya sudah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Ros dari Medan. Kalau belum jelas mungkin bisa tanya lagi. Next kita dapat pertanyaan dari Orlando Savio. Saya mau bertanya bagaimana cara mengetahui jika kita merasa ada makhluk itu beneran atau hanya sugesti kita saja. Bagaimana cara membedakannya Bante? Terima kasih. Betul, ini gimana nih cara bedakan persepsi kita dengan betul-betul dia tampak? Waduh, saya Karena kan kita habis nonton film hantu, kebayang-bayang tuh Bante. Ini kan habis nonton film horor misalnya. Iya, betul. Saya itu beruntung sebenarnya. Kenapa? Saya dulu sering tinggal di hutan. Gak pernah lihat penampakan. Tinggal di gua sampai 3 bulan. Tinggal di kuti yang betul-betul belantara. Pernah tinggal di kuburan saja. Gak pernah ada penampakan. Kalaupun orang misalnya ini mengatakan ada hantu di situ gitu ya. Mungkin saya juga pernah tinggal di satu gua. Kan satu teman
Satu temannya itu diganggu sepanjang malam. Saya bahkan tidak mendengar apa-apa. Betul-betul nyenyak tidur saya. Jadi penasaran hantu di Sri Lanka gimana maksudnya, Bante? Hantu di Sri Lanka sama seperti cerita-cerita di Indonesia nggak sih sebetulnya? Kalau di Sri Lanka kan negara yang memang mayoritas Buddhis. Jadi mereka itu juga melihatnya sebagai peta. Mereka percaya dengan peta. Mereka percaya, tetapi mereka itu tidak seperti Indonesia. Maaf ya. Indonesia kan terlalu banyak hantu kan. Sampai ada dijadikan pocong, kuntilanak. Sampai dijadikan konten. Oh iya betul. Terlalu banyak hantu kan. Nah, manusia jadi hantu. Betul. Tapi Sri Lanka itu aman gitu loh. Aman sekali. Kenapa saya mengatakan aman? Karena ya kita tinggal di hutan pun juga ya aman, nggak ada rasa takut gitu loh. Ada orang meninggal, kalau Indonesia ada orang meninggal, apalagi kalau di kampung gitu ya, meninggal hari ini, nanti jam 6 sore sudah tutup semua pintunya, takut keluar kan. Apalagi kalau meninggalnya itu yang tidak wajar, lebih-lebih lagi gitu kan, apalagi hari horor itu ya. Kan, iya. Hari tertentu misalnya. Jumat Kliwon misalnya gitu, wah itu pokoknya ngeri itu kan. Sri Lanka berbeda. Mindset mereka itu ya meninggal ya sudah, meninggal itu sudah terakhir di alam lain. Sehingga apa? Kalaupun ada orang meninggal, kemudian itu dibiarkan, maksudnya itu kan masih ada puja kan bagi keluarganya, kerabatnya, sampai 3 hari dibuka. Masanya masih kelihatan. Anak-anak mau apa itu ya hibah saja. Malam-malam itu berada di luar rumahnya itu orang juga nggak ada takut sama sekali. Jadi cerita mengenai hantu-hantu yang seperti Indonesia, ada pocong, ada kuntilanak, itu nggak ada di sana. Tetapi ada satu hantu memang yang saya pernah dengar katanya itu sundel bolong. Sundel bolong betul. Betul, sundel bolong ya. Sundel bolong gitu. Nah, itu ceritanya mirip dengan Indonesia. Jadi kalau ada orang hamil meninggal, kemudian dia terakhir sebagai pita, itu bawa anak nanti misalnya anaknya kemudian pas berdiri gitu kan di pinggir jalan, kemudian diberikan sama orang lain gitu yang manusia gitu, kemudian tolongnya dijaga dulu sebentar gitu kan. Nah begitu dia membalikkan badan, belakangnya itu sudah bolong begitu dan bau busuk. Nah itu cerita di Sri Lanka, saya pernah dengar ada yang seperti itu. Oke. Tetapi secara umum Sri Lanka itu aman sekali. Sehingga kita pernah ngobrolnya, tapi ini hanya ngobrol dengan logika gitu kan. Jadi kenapa ya Sri Lanka kok bisa rasanya aman gitu. Sedangkan kalau Indonesia bahkan di biara saja kadang-kadang merasa nggak aman gitu. Di biara aja di sudut titik tertentu aja takut betul, gitu ya. Betul. Jadi kita pernah berpikir begini, ini logika kita. Barangkali kalau Sri Lanka itu kan mereka itu kan mayoritas Buddhis yang secara kemoralan mereka tuh masih menjunjung 5 sila. 5 aturan kemoralan. Oke lah, masih ada yang mungkin mereka itu mungkin masih mabuk barangkali gitu kan. Atau sedikit mungkin mencuri. Tetapi paling tidak secara umum mereka itu punya pandangan yang benar. Bahwa seperti mencuri, mabuk-mabukan, berbohong itu sesuatu yang salah. Yang tidak baik. Dan itu melekat bagi mereka. Secara Buddhis itu melekat. Sehingga ketika meninggalkan kemungkinan terlahir di alam jadi hantu itu jarang. Maka hantunya sedikit. Maka di mana kita berada itu rasanya aman sekali. Aman ya. Nah sehingga ya saya pribadi tinggal di tempat-tempat yang sepi ya merasa aman. Tapi di Indonesia pun juga sampai sekarang saya merasa aman sih ya. Tapi mungkin juga budaya atau culture di tempat tertentu mempengaruhi persepsi kita ya Bante ya. Kayak di Indonesia kan wah culture-nya tuh tempat sepi itu pasti ada hantu itu. Ya itu juga mempengaruhi betul, persepsi kita jadinya gitu ya. Betul sekali. Itu juga bisa mempengaruhi. Dan kalau kita sudah terbiasa demikian ya memang kan ada orang mengatakan kalau saya itu punya indera perasa yang kuat gitu kan. Kalau ada hantu saya itu bisa merasakan gitu. Padahal kalau logikanya itu hanya kalau tempat sepi itu kita merasa merinding, merasa ada sesuatu yang melihat. Saya pikir hampir semua orang akan merasakan begitu. Ya karena apa?
Itu sudah didoktrin sejak kecil. Persepsi kita dipengaruhi bahwa kalau di kuburan pasti ada hantunya. Di tempat sepi ada hantunya. Kan begitu. Iya. Jadi begitu ada tempat yang sedikit sepi, pohon besar atau sumber mata air atau tempat-tempat yang kelihatan sakral, sudah ada persepsi. Persepsi mempengaruhi bahwa di situ itu ada yang menunggu, ada hantunya. Dan saya pikir semua orang akan merasa seperti itu karena apa? Persepsi yang sudah dibangun. Tetapi mungkin bagi mereka yang lahir di tempat-tempat yang memang aman, persepsi demikian tidak terbangun, ya aman-aman saja. Orang Barat kan dia sangat skeptis dengan hal kayak gitu ya. Betul, aman-aman saja. Hantu malah ditantangin. Maka sebenarnya ya yang terpenting sih apakah nanti orang merasa melihat atau bingung itu apa ini ilusi atau tidak. Yang terpenting adalah secara Buddhis ya. Yang terpenting adalah kita selalu berpikir yang baik. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan untuk menyakiti terhadap siapapun. Maka nanti dimanapun berada, bahkan tempat-tempat yang sepi sekalipun, atau mungkin orang mengatakan ini tempat yang angker, hati kita merasa damai, merasa aman. Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Karena orang kalau sudah memunculkan kebencian, rasa permusuhan, itu dimanapun dia berada, apalagi ketika dia berada di tempat-tempat yang menurut persepsi dia angker, itu merasa nanti akan ada yang melawan dia. Ini pengalaman, bahkan dulu saya pernah punya pengalaman waktu belum berjubah gitu kan. Ya kita kan juga namanya anak muda itu kan belajar sesuatu gitu kan. Kalau orang saya bilang kejawen gitu. Nanti kalau punya ini nanti akan hantu saja itu takut gitu kan. Justru apa yang terjadi? Kemana kita pergi ngerasa seperti ada yang mengintip. Karena persepsi itu ya. Persepsi sebenarnya. Ada yang mengintip, ada yang mau mengganggu gitu loh. Padahal itu persepsi sendiri sebenarnya. Oke. Dan sekarang aman-aman saja. Tidak ada tempat sempit pun juga tidak ada masalah. Oke Bante, kita lanjut lagi Bante ya. Pertanyaan. Ini ada 110 masih yang join Bante. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini Siatan tanya lagi. Bante, apakah lahir jadi peta itu penampakannya bisa berubah-ubah? Bisa jadi seperti orang bila dimimpikan. Terima kasih. Iya, kalau dalam cerita di Petawatu sih ya memang penampakannya begitu ya, tidak berubah itu ya. Tetap memang itu yang terjadi. Karena mungkin yang dilihat hanya satu kehidupan itu mungkin. Iya, kalau satu kehidupannya tidak berubah gitu kan. Tapi barangkali kalau makhluk yang lain seperti misalnya Yaka, kalau dewa ya, dewa bumi ya, itu bisa berubah dia. Dia bisa berubah. Dia bisa bahkan menyamar seperti mungkin seperti orang tua kita lah, seperti mungkin ada biku lah, begitu bisa menyamar. Tapi kalau untuk peta sih, kalau sejauh yang ada di literatur sih, ya seperti itu. Nggak berubah. Ya, next pertanyaan. Kayaknya menarik kita bahas alam neraka nanti berikutnya. Ini alam peta ya. Oke, izin bertanya Bante, istri sering lihat mendiang ayahnya datang ke rumah dan masuk ke kamar tidur mamanya, duduk sambil melihat mamanya yang lagi tidur. Terus sering lihat makhluk halus di dalam rumah hitam putih. Bante, bukankah ada makhluk yang bisa menyerupai dan merubah bentuk, bahkan bisa jadi seperti seorang biku? Gimana Bante tanggapannya? Ya itu memang kan ada, kalau memang betul-betul biku, peta biku ya memang dulunya biku memang. Dulunya dia biku ya? Dulunya biku. Nah, seperti yang cerita yang ada peta biku ya di dalam khotbah Lakana Sanyutta itu, dulunya memang biku. Tapi kalau kemudian dia menyerupai, itu barangkali dia sih sebenarnya bukan makhluk peta. Dia bisa juga seperti ya makhluk dewa tetapi dewa rendah gitu, yang bisa menyerupai. Itu banyak kejadian seperti itu. Banyak kejadian di mana misalnya di sebuah wihara kemudian ada seseorang yang melihat biku tertentu padahal bikunya sedang pergi ke tempat lain. Itu banyak kejadian. Oke. Yang itu bisa juga kemungkinan itu adalah makhluk yang memang di situ tapi sebenarnya bukan peta. Jadi kepada dewa bumi. Ya. Iya. Alam rendah ya dia. Tapi itu dewa pun juga dewa rendah. Dewa rendah. Oke. Oke, next teman-teman.
Kita lanjut ke pertanyaan dari Haha. Namanya nggak ada jadi saya bacanya Haha. Izin bertanya Bante sebenarnya kenapa seseorang di saat tidur bisa seperti ditindih oleh makhluk halus atau sleep paralyzed nih Bante ya. Iya. Sehingga tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Hal-hal apa yang harus dilakukan ketika ada kejadian seperti begitu terulang? Jadi kan seperti badannya sudah badannya masih pasif tapi pikirnya aktif nih. Iya, sleep paralyzed. Sleep paralyzed itu kan tidur lumpuh sebenarnya. Dan memang sebenarnya dalam satu periode saat kita tidur pasti ada satu waktu di mana kita itu betul-betul tubuh kita itu paralyzed atau lumpuh. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika tubuh kita lumpuh karena otak kita sudah tidak nyambung lagi dengan tubuh. Tapi pikiran kita masih aktif. Nah itu yang kemudian orang kan secara umum kan takut mati. Karena tidak bisa bergerak kan, maka dia mencoba untuk bergerak. Dan ketika dia mencoba bergerak, nah itulah yang memunculkan berbagai macam persepsi baru. Seperti dia karena tidak bisa bergerak, kemudian dia merasa seperti ada yang berada di dadanya lah, menindihnya lah, atau dia melihat sesuatu di pojokan sana seperti pocong lah. Tapi begitu dia bisa bergerak, oh ternyata itu hanya kain putih doang, bukan pocong. Tapi kenapa bisa demikian? Karena pada waktu itu yang muncul adalah ketakutan. Takut tidak bisa bergerak. Padahal itu adalah namanya sleep paralysis, tidur lumpuh. Itu bukan hantu. Itu sesuatu yang terjadi pada siapa saja. Saat tidur, otak tidak connect lagi dengan fisiknya lumpuh, tetapi pikirannya sadar. Itu yang jadi masalah. Saya dulu sering sih ngalami ini, tapi sekarang udah nggak pernah. Tapi yang saya tertarik malah dimensi waktunya itu loh Bante. Dimensi waktunya padahal itu terjadi ketika kita betul-betul di realitas sejatinya. Kita tidur itu kayaknya cuma sebentar. Tapi realitas di dalam seperti bayangan kita tuh panjang sekali. Panjang, ya. Karena itu yang kan, dimensi waktunya saya tertarik sih malahan. Karena penderitaan jadi panjang. Bisa bikin cerita, bisa sampai satu novel mungkin. Oke, next pertanyaannya. Dari Romeo, Bante, apakah di alam hantu ada perputaran waktu seperti alam manusia? Kalau alam manusia kan kita ada matahari, ada bulan gitu kan. Oke, terus? Ya jelas kalau alam manusia perputaran waktunya dilihat dari matahari dan bulan. Kalau alam hantu mereka enggak punya matahari dan bulan. Tapi ada waktu juga dong. Oh iya? Iya kan ada waktu. Oke. Cuma cara menentukannya mereka nggak tahu. Kita tidak tahu. Mereka nggak tahu. Jangan kita Bante. Kita bukan. Ya kita juga nggak tahu juga tuh. Bukan, maksudnya kita bukan hantunya masalahnya. Oh iya. Kan karena juga itu memunculkan persepsi bagi mereka. Karena ada juga kan hantu yang ketika malam hari itu menjadi dewa. Siang hari kemudian dia terakhir sebagai peta. Kan ada juga. Itu dia bisa split waktu, bisa split kehidupan atau gimana? Ya itu makanya itu kan aneh kan. Itu karena kekuatan perbuatan dia yang dia suatu kali malam hari dia berbuat baik. Kalau nggak salah itu ada orang yang mempraktikkan uposatha tapi malam hari bertekad untuk praktik uposatha, tapi di siang hari dia melakukan kejahatan. Maka di siang hari dia mendapatkan penderitaan, di malam hari dia mendapatkan kebahagiaan. Ada yang begitu. Bisa ya. Tapi itu kan sebenarnya bagian dari persepsi mereka kan ya. Yang membentuk perputaran waktu seperti itu. Tapi apakah ada waktu? Ya ada dong. Makanya kan alam peta, alam manusia itu kan termasuk makhluk-makhluk yang punya umur yang tidak terbatas. Apakah terbatas dan tidak terbatas kan semua itu adalah waktu. Ya. Waktu itu ada. Tapi apakah waktu itu harus matahari dan bulan kan tidak juga kan. Cuman kita manusia ada keuntungan. Kita bisa melihatnya dari matahari dan bulan itu atau matahari lah kampanye. Tapi yang intinya dia punya umur kehidupan kan dia maksudnya. Oh iya punya. Enggak dalam arti dia lahir di sana permanen gitu ya. Enggak kan? Iya ada ya kehidupan gitu seperti kita. Dan tidak permanen. Bante misalnya nih Bante, ini satu case. Misalnya orang itu enggak punya keluarga yang mengingat dia di kehidupannya ketika dia jadi hantu misalnya. Terus dia udah jalani hidup ya menderita terus. Ya itu makanya kasihan tuh. Ya nggak jadi bertanya sih saya. Iya. Maksudnya gimana dia lahir lagi gitu loh. Lah itu kasihannya di situ. Makanya kan sebenarnya mereka makhluk beta yang
masih punya keluarga yang baik, itu kan juga kebaikan dia. Dia dilahirkan sebagai manusia di tengah-tengah keluarga yang baik, yang tahu cara untuk melakukan patidana. Maka dia meninggal, ada keluarga yang kemudian melakukan patidana. Dan bayangan kalau tidak ada coba. Jadi satu keuntungan ya. Nanti mungkin 2 pertanyaan lagi lah ya. Iya. Udah mau jam 9 juga. Iya. Teman-teman mohon maaf ya, kita belum bisa fasilitasi semua pertanyaannya. Kita bacakan 2 yang terakhir. Dari Om Bebek namanya. Nama budaya Bante, apakah setelah lahir di alam non-materi dapat baju juga Bante? Apakah arahat, dewa, tingkat kesucian lainnya, pakaiannya seperti apa? Mungkin ini perlu diklarifikasi. Arahat itu sudah meninggal gak akan lahir lagi ya Bante? Iya betul ya. Kalau alam non-materi itu, non-materi yang maksudnya apa? Kalau di alam dari 31 alam kehidupan yang non-materi kan betul-betul adalah arupa Brahma kan. Yang lainnya masih materi, cuman tidak kelihatan saja. Termasuk alam peta pun masih bagian dari materi. Hanya saja tidak kelihatan oleh mata biasa. Itu aja sih. Nah kemudian, apakah arahat dewa masih mengenakan pakaian? Kalau arahat, selama dia masih hidup ya mengenakan pakaian. Tapi kalau kan jubah ya? Iya jubah gitu kan. Tapi kalau kemudian dia meninggal sudah nggak dilahirkan lagi. Iya. Kalau dewa ya masih mengenakan pakaian. Tapi karena makhluk surgawi maka pakaiannya bagus ya Bante? Lebih bagus. Oke, tadi ada lanjutannya. Tadi saya belum sempat baca, mohon maaf ya. Ini apakah baju-baju atau rumah-rumahan? Rumah-rumahan kertas dibakar bisa diterima yang bersangkutan Bante. Dan bagaimana kita bisa mengetahui secara orang awam bahwa setelah pelimpahan jasa yang menerima lahir ke alam yang lebih baik, apakah setelah mati, setelah dimakamkan atau dikremasi Bante? Mungkin kita harus bahasnya secara objektif aja Bante, secara akademis saja. Iya. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari literatur, tidak pernah disebutkan bahwa dengan kita misalnya membakar literatur Buddhis ya, kita bicara literatur Buddhis, dengan cara kita membakar kayak rumah-rumahan, baju-bajuan, kemudian nanti akan di alam sana mereka mendapatkan sesuatu yang sama gitu kan. Tapi literatur Buddhis atau Sang Buddha menyampaikan hanya dengan melakukan kebajikan. Hanya dengan kebajikan yang kemudian kita limpahkan untuk sanak keluarga, itu yang kemudian akan membawa mereka mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, termasuk adalah pakaian. Itu dengan kebajikan demikian. Lantas bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya kita tidak tahu, karena kita kan tidak punya kemampuan untuk melihat makhluk seperti itu. Nah, tetapi kita memiliki keyakinan bahwa ini yang akan membawa mereka menjadi terbebas dari penderitaan. Karena kita punya keyakinan bahwa apapun yang kita alami itu selalu berangkat dari pikiran. Nah, ketika makhluk peta ini ikut berbahagia dengan pikirannya terhadap kebajikan yang dilakukan oleh kerabat atau teman atau siapapun yang punya hubungan perbuatan, hubungan karma dengan dia, dan dia secara batiniah ikut berbahagia, maka itulah yang akan membantu dia untuk bisa terbebaskan. Itu yang bisa kita lakukan. Namun kemudian kalau ada keraguan, tapi kan kita tidak tahu, nggak apa-apa. Tetapi apakah itu benar atau tidak, tetap masih ada satu keuntungan. Kebajikan tetap kebajikan untuk kita. Nah, kalau memang ternyata patidana itu membawa makhluk peta ini atau leluhur kita yang mungkin telah di alam kurang beruntung, itu tidak membawa mereka itu terlahir di alam yang baik, tetap saja kebajikan kita adalah baik. Kalau kemudian ternyata patidana itu memang punya kekuatan untuk membawa mereka menjadi terlahir di alam yang lebih baik, itu keuntungan kita. Maka patidana tetap sesuatu yang baik. Berbeda kalau tidak melakukan patidana atau dengan kata lain melakukan kejahatan. Ketika perbuatan tidak membawa kepada kebahagiaan orang lain atau makhluk peta atau leluhur, dan orang kemudian melakukan kejahatan, tetap dia tidak beruntung. Karena dia menderitakan kejahatannya. Dan tidak beruntung lagi adalah ketika kemudian ternyata patidana ini sebenarnya bisa membawa
makhluk beta bisa terlahir di alam yang lebih baik. Dia tidak akan beruntung lagi, karena apa? Dia tidak melakukan patidana. Maka dengan alasan apapun patidana sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Oke, last question ya teman-teman ya. Ini terakhir dari, gak ada namanya. Selamat malam Bante, saya mau nanya, di ajaran Buddha, hantu atau setan itu ada atau tidak ya Bante? Atau sekedar manipulasi dari pikiran saja? Terima kasih. Ya, kita harus melihat kalau hantu memang, yang kita kan bicara hantu ini kan. Iya. Ya. Itu kalau dalam makam Buddha disebut peta ya, peta. Hantu kelaparan. Hantu kelaparan. Dan itu bukan setan ya, bukan setan. Itu adalah hantu, itu adalah makhluk gitu sebenarnya. Tapi kalau kemudian orang mengatakan, oh ini di sana ada setan misalnya, itu biasanya ya hantu sebenarnya kan. Dan kalau dalam Buddhis itu namanya peta. Tapi kalau mengatakan ada setan pengganggu misalnya gitu kan, yang mengganggu gitu, mengganggu pikiran gitu ya. Ya kalau dalam agama Buddha itu ada namanya Mara pengganggu. Ya. Jadi hantu dalam agama Buddha disampaikan itu sebagai bagian dari makhluk yang terlahir di alam tersendiri, namanya alam peta. Oke deh teman-teman, itu pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas yang disampaikan pertanyaannya.